sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Badannya sampai kurus. Kalau siang ibu itu normal, tapi makan sedikit. Tapi kalau malam dia kerasukan, jerit-jerit, Lidahnya jilat-jilat nanah sama darah yang keluar dari daging tadi ya. Ini betul-betul pertempuran hidup dan mati. Yang paling sulit ngobati ini tuh ngobati orang yang stres karena belajar ilmu. Saya kan harus komunikasi dengan khodamnya dulu. Lah, saya kan dipanggil. Saya datang. Lah kamu orang lain kok ngusir saya. Yang punya badan aja nggak ngusir saya. Kayak bantal guling untuk bayi itu segini. Tapi 2/3 ini kepalanya ular. 1/3 nih badan sama ekor. Mohon maaf dulu lah ya. Kalau ada yang bermain-main dengan pesugihan. Pada umumnya itu ya menggunakan jin semua itu. Tapi hati-hati. Karena jin-jin untuk pesugihan itu biasanya nggak ada yang gratis. Menuntut tumbal. Kalau kamu nggak mau keluar, saya panggil guru saya, Ki Suro. Itu ampun tobat, langsung keluar jin. Di kalangan dunia jin ya termasuk selebriti. Hai penikmat ganjil, jumpa lagi di studio ini yang akan membahas keganjilan-keganjilan di tengah kehidupan kita. Kali ini kita kedatangan Ki Suro, seorang spiritualis sebagai penangkal ilmu hitam dan juga sebagai penyembuh yang membagikan kisah misteri dalam perjalanan pengobatannya ke berbagai Asia Tenggara. Dan berikut kita simak pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan oleh Ki Suro. Selamat malam, Ki. Ya, selamat malam Mas Angga. Boleh dijelaskan, Ki, pengalaman Ki Suro dalam seorang penangkal, penyembuh berbagai ilmu-ilmu gaib itu seperti apa sih? Sedikit saya akan bercerita tentang perjalanan ya. Perjalanan di dalam melayani umat ya. Di dalam pengobatan-pengobatan itu. Dari mulai Indonesia ya. Indonesia insya Allah keliling sudah ya. Sampai ke Kendari, Pulau Jawa, Sumatera, tapi yang paling dominan saya ada di melayani yang di luar. Ada di Malaysia, ada di Singapura, di Thailand ya. Terus sampai ke Brunei. Insya Allah, alhamdulillah perjalanan dalam melayani umat ini sudah Asia Tenggara lah. Alhamdulillah. Bisa diceritakan, Ki, cikal bakal karir Ki Suro ini dalam di dunia spiritual tuh seperti apa sih? Dan sekarang Ki Suro juga tergabung di forum paranormal itu ya, Ki? Iya, iya. Kalau flashback ya, flashback tentang supranatural ya dari kecil ya. Dari kecil artinya mulai usia 11 tahun dulu. Masih kelas 5 SD. Alhamdulillah ada, kalau saya sebut itu manusia cahaya. Jadi gurunya manusia cahaya. Di kelas 5 SD itu? Di kelas 5 SD itu alhamdulillah dikirim Allah yang jadi guru itu manusia cahaya. Kenapa saya sebut manusia cahaya? Karena jumpanya hanya dalam mimpi. Hanya dalam mimpi dan wajahnya saya nggak tahu. Yang saya lihat itu cuma ya wujudnya seperti manusia, tapi semuanya cahaya. Jadi saya nggak bisa mengenali wajahnya. Disinilah gerbang pertama tentang supranatural diajarkan. Mulai dari SD sebetulnya saya sudah ngobat-ngobatin orang. Ngobat-ngobatin orang, bantu orang-orang ya dari SD. Tapi yang total terjun mulai 2011. Karena dari mulai SD itu saya hanya melayani keluarga saja. Tapi mulai 2011 saya dirikan perguruan namanya Garda Ababil ya. Itu saya mulai terbuka untuk umum. Dari usia kecil udah bisa mengobati orang gitu, Ki? Ya dari kecil. Dari kecil pasien saya pertama dulu anak umur 3 tahun ya. Anak umur 3 tahun itu seluruh badannya seperti ada panu. Putih-putih seperti panu. Seluruh. Yang nggak ada putihnya cuma lidah saja.
Itu saya nggak percaya itu pertama, ragu kita kan. Orang-orang saya berasal dari Palembang. Jadi orang Palembang itu kalau ngobat-ngobat yang istilahnya itu yang pakai tradisional itu menggunakan jeruk nipis. Ibunya ngasih saya jeruk nipis. Ya udah, saya bawa aja. Saya bawa, sholat aja 2 rakaat. Ya nggak tahu, cuma Fatihah aja, baca Fatihah, baca yang kalimat password tadi yang dapat saya baca. Saya suruh minum, mandikan, ajaib. Habis mandi, satu yang seperti pano pun yang 1 titik aja nggak ada lagi. Semuanya bersih. Hilang. Ah, itu ajaib. Oh, dari situ? Dari cikal situ, bakal. itu awal pertama ngobatin orang. Masih kelas-kelas 5 SD itu. Ah, mulai dari situ ya banyak lagi. Cuman saya hanya melayani yang keluarga saja. Dekat. Keluarga dekat. 2011 itu saya buka perguruan Garda Ababil. Jadi 2009 saya tidak kerja lagi. Saya tidak kerja di perusahaan lagi. Dulu saya kerja di perusahaan. Stop kerja, saya terjun total di dunia supernatural. Dan sekarang banyak orang yang meminta Ki Suro untuk mengobati penyakit gangguan gaib. Nah, ini ceritanya gimana? Sampai melalang buana ke negeri-negeri Oh orang, iya, sampai ke Brunei, saya Singapura. itu alhamdulillah dikasih Allah rezeki itu melanglang buana. Saya kerja di perusahaan nggak kemana-mana. Tapi begitu saya terjun di dunia paranormal, ngelayani umat itu ya sampai ke Istana Ratu Bolkiah Brunei saya pernah masuk sana. Jadi awalnya dulu pasien dari Singapura. Yang pertama kali saya merambah ke luar negeri itu pasien Singapura. Pertama anaknya kenal saya di Facebook. Anaknya sakit, saya obatin jarak jauh, sembuh. Terus ibunya ada ibunya nonton kan di Facebook. Ibunya ini kena gula, kalau nggak salah 480 gulanya itu. Tapi dia nggak mau saya obati jarak jauh. Dia suruh saya ke Singapura. Kata saya ketemu di Batam aja. Dia nggak bisa jalan, nggak kuat jalan. Ya udah, akhirnya saya ke Singapura. Saya obati hanya dengan air putih saja. Saya obati air putih, sampai sekarang normal. Alhamdulillah sampai sekarang 2013 itu kalau nggak salah dulu. Sampai sekarang 2023, sudah 10 tahun, ibu itu masih tetap sehat aja. Gula darahnya normal. Ya dalam pengobatan ini saya tidak mengatakan ini penyakit apa. Pokoknya penyakit apa saja saya layani. Karena yang ngobatinya bukan saya, Allah. Ya kan? Yang ngobati Allah, bukan saya. Saya cuma ngajukan proposal. Ya Allah, ini tolong. Ya kan? Kita cuma minta sama Allah. Ya penyakit apa saja sih. Tapi sebanyak penyakit ini yang paling sering saya tangani itu gangguan gaib. Orang-orang yang kena santet. Beberapa pasien yang paling banyak saya tangani itu dari Malaysia. Dari Malaysia. Dari yang paling gangguan gaib ringan sampai gangguan gaib yang paling berat. Oh, di negeri Malaysia juga kental juga ya? Oh iya, Malaysia Melayu juga kan. Jadi nuansa mistis, nuansa santet itu ada, ya kan? Bahkan lebih seram. Seperti apa, Ki? Karena kadang-kadang mereka menggunakan paranormal dari negara-negara lain. Ini apa istilahnya? Dukun sadis semua itu. Yang paling seram saya obati dulu orang kena santet. Itu ibu-ibu ya. Di antara payudara dengan kirinya ini ada daging tumbuh. Kayak orang kena kanker payudara. Tapi itu bukan kanker. Benjolan. Iya, benjol kayak bayi. Kayak ada bayi gantung di sini. Daging itu besar. Kalau malam ibu itu kerasukan. Itu yang daging tumbuh yang di antara dua payudaranya ini itu keluar nanah sama darah. Jadi kalau malam dia kerasukan, lidah ibu itu bisa sampai ke pusar.
lidahnya itu bisa sampai ke pusar, jilat-jilat ke pusar. Nah, kita lidah paling sampai sini aja kan. Itu lidahnya itu sampai ke pusar ini. Menjilat-jilat darah dengan nanah itu. Tiba-tiba ada kawan dari kawan ngubungi saya. Nah, orang ngubungi saya minta obati. Datanglah saya ke sana. Datang ke rumah orang itu, begitu sampai ke rumah itu, saya ambil kamera, siang-siang saya sampai. Hati saya mengatakan, fotolah rumah itu. Itu jam 12:30 siang. Saya lihat di lantai 2 rumahnya itu, dapat dari foto saya itu, foto Banaspati. Ini saya ada filenya, nanti saya bagi. Filenya ini, bukan editing, asli foto Banaspati. Begitu saya lihat ada foto Banaspati, ya saya juga manusia biasa lah. Saya tahu Banaspati itu seperti apa, kejamnya itu kan. Ada rasa kecut juga. Wah, ini bisa-bisa saya dikubur di Malaysia ini. Ya kan? Tapi ya karena kita sudah bertekad untuk melayani umat, saya lanjut aja. Saya lihat kondisi ibu itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Badannya sampai kurus. Kalau siang ibu itu normal, tapi makan sedikit. Tapi kalau malam dia kerasukan, jerit-jerit, jilat-jilat nanah sama darah yang keluar dari daging tadi. Saya obati, ini betul-betul pertempuran hidup dan mati. Saya ngomong sama tuan rumah, namanya nggak saya sebut, karena mereka ini orang-orang besar lah. Saya kasih tahu, Pak, yang jadi lawan saya ini bukan kecil. Saya kasih tahu, ini nomor HP istri saya, ini nomor HP anak saya. Andai kata saya ada apa-apa sama saya, hubungi keluarga saya. Udah kasih wasiat ya. Karena Banaspati ini bukan jin-jin kelas kolong. Ya, dia bisa bakar ini. Kalau dia masuk ke sini, ini karena Banaspati itu kepalanya itu api semua. Api semua. Kalau dia berjalan, tangannya di bawah. Tapi dia bisa terbang. Ya, terbang itu kayak bola api. Ya, alhamdulillah malam itu coba saya ajak ngomong baik-baik dulu. Jinnya saya ajak ngomong baik-baik. Ini bagi yang kurang suka dengan dunia jin, ya, jangan dulu buru-buru ngomong sirik segala macam, ya. Saya ajak komunikasi dulu jinnya, tetap nggak mau dia. Tetap tujuan dia membunuh, menyiksa dulu, nanti baru dibunuhnya itu. Ya karena dia nggak mau saya ajak ngomong baik-baik, ya terpaksa saya tangkap lah. Sebetulnya saya dengan dunia jin itu jarang saya menyakiti, walaupun jin. Tetap saya ajak komunikasi baik-baik. Kalau dia mau, keluar baik-baik. Kalau nggak mau, saya penjarakan. Saya punya ada botol di tas saya itu ada 62 jin dalam tas saya itu. Itu jin-jin yang bandel istilahnya kan, yang nggak mau nurut. Nah ini bandel dia. Ya udah, saya lawan aja. Saya lawan, siapkan botol air mineral yang 1,5 itu, isi air separuh. Saya ajak perang dulu. Alhamdulillah dia nyerah, masuklah botol. Pertempurannya seperti apa, Ki? Ya ngeri lah pertempurannya itu, ngeri. Karena yang ingin kita hadapi bukan manusia kan. Jadi ya kita juga tidak sendiri sebetulnya. Kalau kita sering ibadah, kita mengamalkan ilmu-ilmu hikmah, insya Allah jundullah tentara-tentara langit itu, tentara-tentara Allah itu bantu kita. Jadi saya diam saja, saya jaga saja. Yang ngelayaninya bukan saya, itu tentara-tentara langit itu yang melawan dia. Akhirnya nyerah, masukkan botol. Saya bawa sama tuan rumah, Pak, kita kirim ke laut. Bawa ke laut, nanti botolnya buang ke laut, ya kan? Masuk ke mobil nggak bisa jalan. Mobil itu nggak bisa jalan, bawa botol satu. Kopling mobil itu berasap, bau. Nggak bisa jalan mobil. Akhirnya saya ambil lagi, coba Pak jalan. Bisa jalan. Botolnya saya ambil, bisa jalan. Udah Pak, saya jalan kaki aja. Jauh nggak kata saya laut, jembatannya. Kira-kira 6 kilo. Ini jam 1 malam ini. Jam 1 malam, tapi Malaysia itu jam berapapun juga nggak sepi kan. Jadi banyak
kendaraan lewat. Ya jalan kaki saya. Sampai ada satu jembatan, bawahnya laut. Saya buang. Lalu kondisi ibu gimana? Benjolannya mengepis atau? Enggak, sudah selesai, gaibnya sudah tidak ada lagi. Saya cek gaibnya sudah tidak ada lagi. Lah ini harus dioperasi ini. Ini karena bukan daging tumbuh yang kecil. Udah seperti bayi di sini kan. Udah seperti bayi. Tapi dia tetap nggak mau dibawa ke rumah sakit. Setelah diobatin itu sehat. Nggak pernah lagi dia kerasukan malam, nggak pernah lagi. Sampai jilat-jilatin itu? Ya, nggak pernah lagi dia. Nah terakhir masalah yang daging tumbuh tadi, ya saya sarankan operasi aja Pak itu. Yang penting gangguan gaibnya udah nggak ada lagi kan, tinggal daging tumbuh. Nah, tapi mereka nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau ya bukan tanggung jawab saya lagi. Pokoknya urusan gaib udah selesai. Itu resikonya tinggi ya. Biasa juga kan spiritual kalau udah nyebrang lautan ke daerah orang kan akan berkurang keilmuannya. Ternyata ini menantang resiko juga Ki ya. Ya kalau kita terjun di dunia supranatural, apalagi kalau kita ngobat-ngobati orang-orang yang kena gangguan gaib, ya resiko tinggi. Oke. Resiko tinggi. Jadi kita harus dekat sama Allah lah. Dekat sama Allah. Tapi hal itu termasuk santet atau Itu santet itu. santet? Itu santet. Santet. Karena suaminya ini orang besar ini. Ada berapa setan ini di Malaysia yang urusannya kena santet itu. Ada lagi satu keluarga, bapaknya sudah meninggal duluan. Bapaknya udah meninggal. Ya. Ibunya sakit. Abangnya sakit. Ini satu keluarga mau dibantai orang, mau dibunuh orang. Nah ini pasien ini dibawa ke Damansara, jumpai saya. Itu saya obati. Ada video-video. Alhamdulillah saya itu setiap saya menangani pasien, Mendokumentasikan ya? saya ada video, ada file video, artinya bukti nyata. Bukan cuma omong doang, kata orang, ngomong aja itu. Sama saya nggak ada cerita omong doang. Mau bukti video, saya punya. Mau bukti testimoni, saya ada. Nah itu bukan sombong, bukan. Saya buat file itu untuk anak-anak saya, untuk cucu saya nanti. Ya kan? Biar untuk pelajaran mereka nanti. Nah yang satu itu, bapaknya udah meninggal, kena santet itu. Ibunya sakit-sakitan, belum meninggal. Abang sakit-sakitan. Giliran dia juga. Bawalah, jumpai saya. Nah ini lebih sadis. Di dalam satu badan itu ada 12 jin. 12 jin? Ada 12 jin di badan orang ini. Dan jinnya itu, ini bukan saya pamer, wah kalau begitu manusia melihat jin itu syahadatnya batal. Itu yang banyak di sosmed kan seperti itu. Oh ini orang bisa lihat jin, syahadatnya batal ini, musyrik ini syirik. Pelajari dulu ilmunya, ya kan, baru komen seperti itu, ya kan. Waktu saya obati, nanti saya kasih videonya. 12 jin, keluar 12 jin, satu-satu keluar. Dan jinnya ini bukan jin Malaysia, bukan jin dari Thailand, dari Mongolia. Oh. Dari daerah Mongolia jinnya itu. Jadi tampilan jinnya itu dia pakai kayak jubah kulit itu ya, yang bulu-bulu, tapi pakai topi, pakai tanduk. Bukan kepalanya bertanduk, tapi topinya itu ada tanduk. 12 orang, 12 jin itu. Itu nanti saya kasih videonya. Teman kamu masuk ke badannya. Ada 3 lagi, semua dari Siam sana. Ya, sekarang semuanya suruh keluar. Ya, keluar ya. Tidak usah saya paksa ya. Allah. Keluar. Satu lagi, suruh keluar. La ilaha illallah. Nah inilah yang saya kena serang. Jadi waktu itu hari Jumat ya, pagi menjelang sholat Jumat saya obati dulu. Udah saya keluarkan semua, sudah sehat, sudah waktu pertama datang bibirnya itu begitu getar begini badan, nggak bisa ngomong. Sudah saya obati, udah keluar, jinnya udah semua keluar, sehat.
Karena hari Jumat, kata saya, bukan saya ngusir, silakan pulang. Nanti kalau mau jumpa saya lagi, nanti boleh besok atau minggu. Insya Allah kamu dijaga Allah, kata saya. Nah, saya turun mau sholat Jumat. Begitu saya turun dari apartemen, serangan datang. Seperti apa, Ki? Kayak laser itu. Casus. Nah itu jinnya seram-seram. Itu di luar, di pelataran parkir saya layani. Pas saya mau turun sholat Jumat di Malaysia itu dapat serangan. Tapi ya seperti kata saya tadi, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya duduk, hasbunallah wa ni'mal wakil. Biarkan tentara Allah yang melayani. Nah itu ya perang lah sama tentara-tentara Allah itu. Ya kan? Itu seru, itu kayak Star Wars itu. Laser. Kayak laser, casus. Tapi alhamdulillah ya kita minta perlindungan Allah ya selamat. Nah itu dapat. Jin yang saya paksa itu. Siapa yang nyuruh kamu? Tapi waktu saya upload ini yang suara-suara informasi ini nggak saya tampilkan. Siapa yang nyuruh kamu? Saya diupah orang, Pak. Siapa nyuruh kamu? Dikasih taunya semua. Ini. Apa yang kamu pasang di rumah itu? Ada, Pak, di sebelah tingkap sebelah kanan. 1 langkah dari tingkap itu jendela. Tingkap kata orang Malaysia. Tingkap sebelah kanan itu 1 langkah dari tingkap itu galilah. Nanti ada barang di situ. Video call sama keluarga orang ini yang ada di rumah. Coba ke jendela yang sebelah kanan, 1 langkah, gali, dapat. Ada kayak bungkusan kain, ada kayak ijuk sapu, paku, dapat semua itu. Itu yang di Malaysia itu yang paling seram. Nah, kalau di setiap luar negeri gitu, terkadang kan pemahaman tentang pengetahuan spiritual kan berbeda-beda. Mungkin juga teknik penyerangan santet itu juga kan beda-beda. Nah, Ki Suro itu seperti apa dalam memahami saat mencoba menyembuhkan di negeri sana? Kalau metode pengobatan saya itu, saya paling pakai air minum aja. Pakai air minum, ya pakai doa aja. Atau sapi suro. Biasanya saya pakai sapi suro. Saya punya produk namanya sapi suro. Saya punya produk yang seperti ini. Itu apa tuh? Kulit sapi? Ini kulit sapi suro. Lah ini kalau saya nggak mau capek ngobatin orang, ya saya suruh pegang aja. Kamu pegang aja. Kalau ada gangguan gaib di badan orang itu, insya Allah orang itu kelonjotan nanti. Tidak akan berhenti sampai gangguan-gangguan gaib itu selesai. Atau saya pakai air putih, doa. Jadi saya nggak pakai barang-barang yang kayaknya agak berbau mistis betul ya. Banyak juga kan orang pemahaman tentang ini jin, ini makhluk astral, ini makhluk halus. Itu sebenarnya dalam kategori sama nggak sih? Jadi kalau makhluk Allah ini ada 3. 1 manusia, jin, malaikat. Kalau hewan, tumbuh-tumbuhan, nggak usah kita sebut dulu. Yang ini 3. 3 ini jin. Ya jin ini banyak departemennya. Ada iblis, ada yang jin-jin yang jin-jin alam dunia. Ada jin yang memang di negeri jin. Beda-beda itu. Beda-beda. Iblis ya, kita tahu iblis ya tugasnya goda. Tapi ada juga iblis yang ganggu manusia ada. Dulu saya pernah di Malaysia, ada anak. Dia sekolah Hafiz Quran, tahu Hafiz Quran. Levelnya itu mungkin kalau di kita sini madrasah aliyah ya, SMA. Kira-kira baru semester pertama balik dia, nggak mau sekolah lagi. Nggak mau sekolah, nggak mau makan, nggak mau sholat. Anak ini, jadi ibunya pusing lah. Ya kan? Kerjanya di kamar, diam aja, disuruh makan, paling makan 1 sendok, dilemparnya. Diobatilah di Malaysia. Pakai metode-metode orang Malaysia lah ya. Ya mungkin belum jodoh, orang ngobatinya itu belum sembuh. Nah, kebetulan saya ada di Malaysia, ibunya teman ahwat saya, minta tolong. Saya lihat, mana fotonya kata saya, Bu.
Saya lihat foto anak ini. Saya cek dulu, saya terobos dulu dengan mata batin itu, lihat fotonya. Wah, iblis. Iblis yang ganggu. Bukan jin juga, tapi departemen iblis ini. Beda dia. Oke. Yang iblis ini biasanya yang kulit-kulit merah. Dia badannya ini kulitnya merah. Ada tanduk kecil. Saya ajak komunikasi. Kenapa kamu ganggu anak ini? Apa jawabnya? Tugas kami memang menyesatkan. Serem gak? Loh, anak ini mau sekolah kata saya. Dia jadi nggak sekolah lagi. Itu ini nih. Bukan urusan kamu. Tinggalkanlah kata saya. Jangan diganggu anak itu. Tidak semudah itu. Wah, dia mau minta 1 lembu. Jadi saya komunikasi dengan iblisnya ini, ibunya di sebelah saya. Jadi apa yang diomongin iblis ini saya kasih tahu ibunya. Siapkan 1 lembu. Malam Jumat nanti saya keluar. Itu waktu itu kalau nggak salah hari Selasa. Ibunya langsung setuju. Ya udah Pak Yai, kita belikan lembu itu sapi dia. Sapi katanya. Kita siapkan sapi. Nanti dulu kata saya. Sama saya ini nggak ada. Kita tidak boleh negosiasi sama jin. Apapun yang jin minta, kalau saya, tapi kalau yang lain terserah lah ya. Orang-orang lain terserah. Tapi kalau saya pribadi, walaupun cuma minta lidi korek 1, nggak akan saya kasih. Saya roboh atau dia yang roboh. Gitu aja. Minta sapi, nanti kata saya. Saya omongin lagi, kamu keluarlah. Tidak ada lembu sama saya kata. Kalau kamu nggak mau dengar kata saya suruh kamu keluar. Terpaksa saya harus kekerasan kata saya. Saya buka tas saya. Saya ada produk, ada minyak parfum coklat ya, dari minyak kobra itu. Saya buka aja botolnya. Saya teteskan aja di foto anak itu. Tes, 1 tetes parfum ini netes ke fotonya, kabur dia. Langsung lari, saya suruh, Bu baliklah, pulanglah kata saya. Coba lihat anak ibu. Ibu itu pulang, ya alhamdulillah. Normal anak. Nah yang anehnya begini. Begitu ibu itu pulang, ketemu anaknya sehat, anaknya langsung ngomong, Bu, ayo saya ikut tempat Pak Kiai. Loh, anaknya tahu dari mana dengan saya? Ya kan? Belum pernah jumpa saya anaknya itu. Ya sudah diajak lah. Ibunya telepon saya, Pak Yai, anak saya mau jumpa Pak Yai. Ya nggak apa-apa, bawa sini. Datang ketemu begitu, ketemu saya langsung meluk saya anak itu. Terima kasih Pak Yai itu. Loh kok tahu kata saya. Nah, saya bingung juga ini kenapa tahu anak ini padahal saya obati dia. Ya mungkin terasa sama dia kan. Ya. Tadi Kisuro menjelaskan juga di Indonesia cukup seram-seram juga. Ya. Mungkin apa nih pengalaman? Saya pernah ngobati orang di daerah Jawa Tengah. Saya orang ke-58 ngobatinya. Artinya apa itu? 57 orang yang ngobatinya gagal. Apa enggak serem ini? Apa enggak serem ini? Serem. Iwan saya Cina. Ada Iwan saya, murid saya Cina di daerah Jawa Tengah. Jadi saya punya murid itu ada yang Cina, ada yang Hindu. Dia nelpon saya. Suhu, ini ada kasus seperti ini. Teman saya begini-begini. Suruh telepon saya kata. Bapak itu telepon saya. Pak Yai ini katanya. Udah diobatin belum kata saya? Udah. Kalau nggak salah catatan saya sudah 57 yang ngobati. Bapak itu rajin nyatet. Ya kan dicatat nih 57 orang. Wah Pak kata saya kalau 57 apalagi saya ini mana mungkin saya bisa ngobatinnya itu kata saya, kalau sudah 57 yang gagal. Ya kan? Wah enggak, saya percaya sama itu. Ngomongin yang Iwan saya yang Chinese tadi. Kalau dia ngomong saya percaya. Ya sudah kata saya. Mana coba bikin video dulu. Saya mau lihat istrinya. Istrinya divideokan. Anaknya. Wah. Itu betul-betul mau dibunuh orang itu. Kenapa tuh? Jadi kalau dia lagi sakit itu bentur-benturkan kepala ke dinding itu. Sakit kepalanya. Saking sakit kepala itu dibentur-bentur ke dinding. Sampai lecet-lecet semua kepala. Wah ini serem ini kata saya. Ya udah kata saya. Nanti saya berangkat. Berangkatlah saya ke sana. Jadi yang kena itu istrinya sama anak gadis. Anak gadis dia yang kena. Tapi anak gadisnya ini tidak setiap saat kena. Kambuhnya itu sakitnya itu enggak setiap saat. Ibunya itu yang setiap saat. Saya datang situ, saya lihat yang unik itu begitu saya datang,
kan namanya tamu ya, dijemput orang pasti keluarganya udah nunggu rame ini. Ya kan, karena tahu kita mau dia ngobatin keluarga dia. Jadi orang-orang tuh kumpul. Saya turun dari mobil dengan Iwan saya. Orang-orang kan salaman sama saya. Nah, anak gadisnya yang kena santet ini juga mau salaman sama saya. Jadi begitu saya kasih tangan saya sini, mental jauh sekali, mental, melayang dia. Mental betul itu. Orang-orang sampai, waduh, kenapa begini, mental dia. Lah, kata saya, jangan salaman sama saya dulu, nanti aja. Nah, itu yang anak gadisnya yang kena santet itu. Ya, alhamdulillah dibantu Allah, setengah jam selesai semua. Setengah jam ya sehat semua orang-orang itu. Ya keluarlah semua kotoran. Pokoknya menjijikkan sekali. Kayak gimana, Ki? Ya, yang keluar dari mulutnya itu ya apa namanya itu pasir, terus sabut kelapa. Sabut kelapa itu keluar dari mulut, muntahnya itu. Ya, ada kayak nanah. Pokoknya busuknya minta ampun. 2 beranak itu. Saya kasih sapi suro tadi, pegang. Saya kasih 2, pegang, duduk mantap-mantap pegang. Itu kayak kesetrum orang. Muntah-muntah, apa namanya? Hitam matanya tuh nggak ada lagi. Udah melilik-melilik itu. Matanya nggak ada hitam lagi. Suami, Pak Yai, gimana ini Pak? Ya tenang saja Pak, biarin aja. Nah, kalau saya nggak mau capek, saya asisten aja. Saya kasih aja sapi suruh, peganglah sapi suruh. Ya alhamdulillah sembuh. Itu kiriman juga, Ki? Iya, itu kiriman juga. Karena mereka ada usaha. Ada usaha ya, saingan bisnis ya. Saingan bisnis, biasalah saingan bisnis ya. Ki Suro kan juga dikenal dengan penyembuh, penangkal. Pernah benturan juga nggak sih sesama spiritual saat Ki Suro menyembuhkan pasien? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang bentrok, yang marah-marah, belum ada. Ki, ratusan pengobatan yang Ki Suro lakukan, pengobatan apa sih yang paling sulit? Yang paling sulit ngobatin itu ngobati orang yang stres karena belajar ilmu, yang belajar ilmu kesaktian ya. Itu yang paling sulit. Dulu di Muara Enim sekitar tahun 2012 di tempat saya di Muara Enim. Itu ada orang sakit, sudah boleh dikatakan gila lah ya. Itu di apa namanya? Kakinya pakai kelapa dilobangin, dirantai, dipasung. Gara-gara seperti ini. Dia belajar ilmu tanpa guru. Jadi beli buku, beli majalah, diamalkan. Nah, yang seperti ini sulit ngobati. Karena kebetulan ipar yang sakit itu Iwan saya. Nah, Iwan saya yang minta tolong. Suhu, tolong bantu Suhu, kasusnya seperti ini. Kenapa kata saya? Iparnya ini belajar ilmu tanpa guru. Memang jadi itu. Artinya orang ini sempat sakti tapi jiwanya terganggu. Terakhir ada katakanlah nenek-nenek ya. Ada nenek-nenek belanja ke warung, beli minyak, beli telur, beli Indomie, lewat di depan rumah dia. Ditendangnya nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu dipukulinnya. Jadi masyarakat di situ marah. Dikeroyok orang rame-rame. Digebuk orang rame-rame. Luka tidak, berdarah tidak, sakti dia. Waktu digebukin rame-rame itu kuat dia. Akhirnya dia masuk paret, jatuh ke paret, ditangkap orang rame-rame, dirantai, akhirnya dipasung. Nah, ini Iwan saya itu minta tolong kan, tolong diobati. Ya oke, kata saya, bawalah ke sini. Dibawalah ke tempat saya. Saya lihat, wah memang parah. Udah, kata saya, bawa balik. Nanti habis tarawih, saya mampir ke tempat kamu. Habis tarawih, saya bawa Iwan saya berapa orang. Untuk jaga kemungkinan kalau ngamuk, saya obati. Diobati, ya seperti itu juga. Seluruh barang busuk, seluruh barang aneh-aneh keluar semua dari mulutnya, dari matanya ini.
Matanya keluar apa, Ki? kayak apa namanya, butiran besi, bukan pasir, kayak besi, serbuk besi keluar. Itu mau mati itu dia. Betul, istrinya udah nangis-nangis pas saya obatin itu. Waktu saya obatin itu mana ya, saya suruh telentang ya, dia pakai baju kaos, di dalam bajunya tuh begini, di dalam bajunya tuh Tidak gerak-gerak. ada yang jalan sampai ke kaki. Ada yang jalan, semua orang ngelihat, bukan saya sendiri yang ngelihat itu berjalan itu. Ya saya obati, saya tarik, dapatlah waktu itu kayak ular. Mungkin seginilah. Kayak bantal guling untuk bayi itu, segini. Tapi 2/3 ini kepalanya ular. 1/3 nih badan sama ekor. Lucu gak? Ya lucu lah. Palanya besar, badannya kecil, ekornya kecil. Ular. Tapi gaib. Nah kalau yang sudah dia keluar itu cuma saya saja yang lihat, yang lain belum bisa lihat. Gitu. Sudah saya obati, lebur, selesai, dikasih susu, dimandikan, dicuci, kayak mandikan mayat pokoknya. Seluruh air disiapkan, air apa namanya, kapur barus, air bidara biar nggak menghilangkan bau karena bau busuk. Udah selesai. Diistirahatkan, kasih minum susu, 2 hari udah bisa berdiri. Sampai sekarang sehat. Pesan saya untuk yang mau belajar ilmu hikmah ya, ilmu itu ya belajarlah, harus ada guru, harus berguru. Jangan ambil ilmu dari majalah kita amalkan. Nanti kalau sudah error, kata orang error, gila, itu sulit diobati. Kenapa sulit diobati? Khodamnya nolak. Saya kan harus komunikasi dengan khodamnya dulu. Lah, saya kan dipanggil. Saya datang. Lah kamu orang lain kok ngusir saya? Yang punya badan aja nggak ngusir saya. Nah inilah yang sulitnya tuh seperti itu. Karena dia datang kan memang diundang kan. Diamalkan sama orang itu. Tapi error. Kalau ngobatin orang duduk tiba-tiba kerasukan kan enak. Dia memang tak diundang, tiba-tiba masuk. Kalau yang diundang, diamal-amalkan ilmu ya sengaja ya. Sengaja. Nah ini yang agak sulit. Ya. Kalau banyak orang juga yang melakukan pesugihan, pengen cepat kaya, itu sebenarnya tindak tanduk dari jin ya, Ki ya? Mohon maaf dulu lah ya. Kalau ada yang apa namanya bermain-main dengan pesugihan. Pada umumnya itu ya menggunakan jin semua itu. Tapi hati-hati, karena jin-jin untuk pesugihan itu biasanya nggak ada yang gratis. Artinya jin ini akan menuntut syarat ya? Syarat, menuntut tumbal. Saya pernah ada pasien dari Singapura, 2013. Orang Singapura ini laki-laki nikah sama orang Batam. Orang Batam ini janda, punya anak 1. Sebelum janda, perempuan ini kan punya suami. Nah suami ini mengadakan pesugihan. Jaminannya anak kecil ini. Tiba-tiba orang ini bercerai. Bercerai suami istri ini. Perempuan ini nikah sama orang Singapura. Anak kecil ini jadi jaminan pesugihan. Kalau malam, mulai maghrib, air laut pasang, perutnya besar. Anak umur 3 tahun, perempuan, kayak orang bunting itu. Besar, itu teriak-teriak itu. Teriak tiap malam, teriak-teriak. Berhenti teriak itu sudah di atas jam 12. Nanti air laut surut, turun lagi perutnya, kempes lagi normal. Tiap malam. Nah ketemu saya di Singapura dulu. Nah habis saya ngobatin orang yang diabetes tadi kata saya, kenal sama orang itu, dia minta obati, saya lihat fotonya dulu. Wah ini kata saya bahaya ini. Ini pesugihan ini. Orang Singapura ini nggak ngerti pesugihan itu apa. Kita ketemu di Batam kata saya. Ketemulah di Batam. Jadi orang Singapura ke Batam, saya ke Batam, jumpalah sama istrinya kan, istrinya tinggal di Batam. Saya tanya sama ibu itu, ya betul katanya suami saya yang punya pesugihan dulu, tapi sudah cerai. Nah kasihan nggak anaknya? Korbannya? Korban. Itu lama-lama bisa mati. Nah, terpaksa kita harus
Harus putus perjanjian pesugihan ini. Ya saya hubungi dulu lah jin-jin yang memegang memegang perjanjian pesugihan ini. Saya ajak komunikasi, saya ajak ngomong baik-baik, ya kan? Ya alhamdulillah jinnya mau. Artinya bebaskan anak ini. Kalau kamu mau nuntut jaminan tumbal, ke suaminya itu ya. suaminya itu aja kejar. Jangan anak ini. Ya kan? Alhamdulillah mau jin. Mau putus. Alhamdulillah sampai saat ini anak itu sehat itu. Itu yang pesugihan. Jadi jangan cepat-cepat kaya lah. Ya mending kita ya hidup biasa sajalah. Untuk apa kaya sesaat nanti itu sengsaranya panjang gitu. Sengsaranya panjang. Karena memang tidak gratis ya. Tidak gratis. Jarang ada yang gratis ya kan. Banyak jenis pesugihan. Tapi kalau ada orang-orang yang mau main pesugihan ya urusan mereka lah, ya kan? Urusan mereka. Tapi kalau ada di lingkungan keluarga kita, watawasau bil haq, watawasau bisop, kita harus saling mengingatkan. Oke, aku mendapat kabar juga, dengar-dengar dari para kalangan spiritual bahwa dunia jin juga mengenal Ki Suro ini. Nanti Ini menjadi perbincangan juga dari saya ada testimoni loh. Jadi begini, itu saya halukan dulu, itu Mr. Ben Bengkulu. Itu ada kawan saya namanya Benny di Bengkulu. Jadi dia ada perempuan ini orang Tanjung Inim. Mau menikah sama pemuda Bengkulu. Tapi perempuan ini sering kerasukan. Karena badannya itu memang peka ya. Peka terhadap vibrasi energi makhluk astral, jadi sering kerasukan. Ke Bengkulu, kata sebelum nikah nih ada berasan istilahnya itu kan. Keluarganya berasan. Yang membahas itu, anak itu sering kerasukan. Nah, teman saya ini tadi, memang dia sering ngobat-ngobatin orang juga. Ya Benny, Mr. Ben, ya ketawa dia kalau nonton itu. Dia obatin perempuan kerasukan ini. Ya kan? Sudah. Nah, kata bapak perempuan ini, bagaimana nikah nanti? Kalau nikah masih sering kerasukan ini, jadi repot nanti suaminya ini. Ini jinnya masih ada nih di badan dia ini. Terus jin yang ngomong, jin yang masuk ke perempuan ini di Bengkulu. Pak, jangan khawatir Pak. Tapi saya nggak akan ganggu kalau dia di Tanjung Inim. Muara Inim, Tanjung Inim itu kira-kira 15 menit. Saya nggak akan ganggu. Tapi andai kata dia kerasukan di Muara Inim, Tanjung Inim Pak, temui Pak Eli. Yang punya musola. Lah, jin itu kok tahu nama saya Pak Eli. Jadi temui Pak Eli yang punya musola itu. Minta obati sama dia. Lah, jin yang ngomong seperti itu. Jadi teman saya yang Benny tadi itu langsung WA saya. Sesudah ampun Kando katanya. Ini jin kok kenal sama Kando nih, ngetop ini katanya. Betul. Ya alhamdulillah ya bukan saya sok sakti bukan ya. Mohon maaf lah ya. Saya juga manusia biasa. Tapi alhamdulillah saya banyak iwan saya yang ngobat-ngobatin orang, yang di Malaysia, yang di Jakarta. Itu kalau mereka ngobatin kerasukan. Ya. Udah kesal dia. Ngobatin jin ini enggak mau keluar. Dia ngomong aja. Jual nama. Kalau kamu nggak mau keluar, saya panggil guru saya Ki Suro. Itu ampun tobat, langsung keluar gini. Betul ini, saya bukan pamer. Itu nanti saya kirim testimoni videonya, ya kan? Jadi di kalangan dunia jin ya termasuk selebriti. Jadi obrolan ya. Termasuk selebriti saya di Jangan coba-coba. Iya, jangan main-main. Saya bukan sombong itu. Oke, sebenarnya bisa terlihat nggak sih identifikasi seseorang yang gampang terkena serangan goib atau orang yang gampang kerasukan atau yang gampang mudah gitu? Sekalian tips lah ya, Iya. supaya kita nggak kena gangguan-gangguan jin ya, nggak kena gangguan-gangguan jin. Yang pertama itu ibadah kita harus bagus. Ibadah kita, sholat, kalau Islam, sholat kita harus bagus. Artinya sholat 5 waktu harus kita jalankan.
Kalau kita sholat 5 waktu, insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Agama lain juga seperti itu. Kalau mereka sering ibadah, insya Allah mereka dilindungi sama Tuhan, sama dewa mereka. Itu yang pertama. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, kalau marah, jangan terlalu tinggi. Kalau sedih, jangan terlalu sedih. Sampai di kamar merenung-renung, apa istilah itu kalau nangis-nangis terlalu dalam itu. Kalau manusia ini marah terlalu tinggi, masuk jin. Oke. Kalau manusia ini terlalu sedih, terlalu dalam dia memikirkan kesedihan, masuk jin. Seperti itu. Ini yang masuk-masuk yang normal ya. Yang masuk-masuk bukan kiriman santet ya. Seperti itu. Terus lagi memang yang ketiga ini, memang manusia ini ada yang peka. Peka dengan vibrasi energi jin. Ya kan? Bahkan ada yang bisa lihat jin. Kebanyakan orang-orang yang bisa melihat jin, tapi mereka tidak punya proteksi, tidak punya ilmu-ilmu hikmah untuk melindungi diri. Nah, ini sering kerasukan. Maaf, saya bukan ngomongin orang indigo ya. Bukan saya mengatakan orang indigo, bukan. Saya banyak jumpa kawan-kawan yang katanya bisa lihat jin. Itu sering kerasukan. Karena sifat jin itu seperti ini. Misalnya, kamu jin misalnya itu ya. Saya lihat kamu, loh jin. Jin itu tahu. Loh ini orang ini bisa lihat aku nih, kata jin. Ya sudah, dia langsung interaksi pasti. Pasti mungkin dipegang-pegangnya kuping, mungkin rambut kita dipegang-pegang. Bukan dipegang-pegang saja. Begitu dipegangnya demam. Begitu kena vibrasi getaran energi dari jin ini tadi, orang itu bisa demam, bisa sakit itu. Nah, jadi kalau bermain-main di dunia, kalau mau bermain-main di dunia situ ya, kita harus ada body protector. Artinya ada, selain ibadah kita harus kuat, kita menguasai ilmu-ilmu untuk proteksi. Biar kita biar kita aman, nggak diganggu-ganggu sama jin. Ya waktu-waktu tertentu lebih baik kalau nggak ada kerjaan dalam rumah saja. Pergantian antara siang dengan malam, maghrib. Kalau memang nggak ada kegiatan penting, masuk aja dalam rumah. Karena jam-jam itu seperti itu biasanya banyak jin-jin liar yang patroli. Nanti mereka patroli, diganggunya nanti. Tapi yang paling utama ibadah. Artinya sholat kita ya harus bagus. Karena yang menjaga kita itu Allah. Ki, ribuan pengalaman Ki Suro dalam sebagai seorang penyembuhan, penangkal, dan sekarang Ki Suro juga mendedikasikan dirinya di forum FKPPI ini. Ini FK. apa nih Ki? Bisa dijelasin? Nih, nah ini logo FKPPAI. FKPPAI itu satu organisasi ya, satu organisasi yang merangkul paranormal. Jadi paranormal ini bernaung di bawah bendera FKPPAI, yang masuk anggota FKPPAI. FKPPAI itu adalah Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Dan organisasi ini sudah lama. Januari yang lalu itu ulang tahun yang ke-22. Jadi sudah 22 tahun umurnya, umur FKPPAI itu. Saya sendiri di FKPPAI mulai 2014. Jadi kita ada wadah paranormal. Dan ini kita harus mematuhi, ada namanya Nawadharma. Jadi di FKPPAI itu ada aturan-aturan. Ikatan sumpah. Iya, seperti itu. Jadi kita harus berketuhanan yang Maha Esa itu ya. Harus. Terus jangan melanggar ketentuan negara. Jadi kita harus menghormati undang-undang. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Dan menangani pasien juga ada etika. Ada etika yang harus kita jaga. Salah satu misalnya kerahasiaan pasien. Ya kan, jangan disebut namanya ini. Ya kan, kalau kita mau cerita jangan sebut namanya. Seperti itu. Jadi di FKPPAI dan FKPPAI ini alhamdulillah
terdaftar di Kemenkumham. Jadi terdaftar di pemerintah. Dan Ki, satu sebuah etikanya berarti bahwa seorang paranormal itu yang memang dihikayatkan untuk menyembuhkan, bukan untuk membahayakan atau menjahili orang ya. Oh iya, kita tidak terima ya. Jadi di FKPPI itu tidak menerima, tolong ini orang ini, duitnya sekian, tolong santet, kan nggak ada pelayanan itu. Ada sebuah etika ya. Ada, tidak boleh menyakiti. Jadi itu sangat dilarang sekali. Jadi kita jangan mengganggu, atau ya pokoknya yang bertentangan dengan undang-undang jangan. Iya. Karena tujuannya adalah sebagai penyembuh. Penyembuh kita kan, penyembuh juga kita berikan arahan kepada pasien-pasien ya, seperti arahan-arahan yang terbaik itu seperti. Ya alhamdulillah sudah 22 tahun FKPPI. Nah, Ki Suroh, terima kasih atas perbincangan ini. Ya sama-sama. Dan satu pesan yang mungkin penikmat ganjil dengar bahwa kekuatan ilahi itu adalah obat dari segala kekuatan yang ada dalam menangkal keganjilan di dunia. Betul. Dan cukup sekian. Dan terima kasih Ki Suroh. Sama-sama.